Sekarang kita akan mengerjakan tentang persediaan pada PT Trisakti bulan Januari 2020. Kalau ingin mengerjakan soal itu dibaca dulu informasinya. Informasinya apa? Nama perusahaannya PT Trisakti. Terus bulannya, periodenya, periode berapa? Periode tahun 2020 bulan Januari. Nah, di antara 5 soal ini A, B, C, D, E, yang pertama kali dikerjakan itu adalah soal yang D. Kenapa yang D? Karena yang D tentang membuat kartu persediaan, ya kan? Tentang pembuatan kartu persediaan. Yang D kamu itu disuruh buat kartu persediaan. Nah, ini dikerjakan pertama kali soal D ini. Kenapa dikerjakan pertama kali? Karena untuk mempermudah kamu mencari persediaan akhir, HPP, serta laba kotornya. Jadi yang pertama kali dikerjakan adalah soal yang D. Oke, sekarang buat kartu persediaan. Kolomnya itu seperti ini ya. Kolom kartu persediaan itu kayak gini kolomnya. Ada tanggal pembelian, harga pokok penjualan, persediaan. Terus tahunnya ditulis di sini. Ini bulannya. Di sini kolom yang kecil ini tanggalnya. Oke, sekarang kita masukkan. Sebelum memasukkan, kita lihat dulu di sini. Kita lihat di keterangannya. Keterangannya kan ada 3 nih. Ada saldo awal, pembelian, penjualan. Saldo awal, pembelian, penjualan. Kalau mau dimasukkan ke kartu persediaan, itu di penjualan. Kamu lihat penjualan. Penjualan ada berapa? Ada tanggal 6, penjualan tanggal 15, dan penjualan tanggal 25. Ada 3 penjualan. Jadi di penjualan ini harganya per unit, harga pokok per unit. Ini harga pokok per unit namanya. Ini harga pokok per unit. Harga di penjualan ini enggak usah dimasukkan ke kartu persediaan. Harga penjualan itu tidak masuk ke kartu persediaan. Kenapa? Nanti kita jawab nanti ya. Berarti ini tidak masuk, dikurung biar kamu gak lupa, jadi saya kurung. Di setiap penjualan harganya ini gak masuk di sini, gak dicatat. Ini 30.000, 30.000, 31 itu gak masuk di sini. Oke, sudah paham ya? Sekarang kita masukkan. Saya pakai pensil ya. Metode FIFO yang pertama. Metode FIFO. Oke, yang pertama ya. FIFO. Yang pertama FIFO. FIFO apa artinya FIFO? FIFO itu adalah first in first out. Ini bahasa Inggris, first in first out. Artinya barang masuk pertama, keluar pertama. Barang masuk pertama, keluar pertama. Seandainya kamu beli barang tanggal 1 kamu beli barang A. Tanggal 2 kamu beli barang B. Tanggal 3 ada penjualan. Barang pertama kali masuk kan A, ini pembelian. Terus barang B ini pembelian juga. Yang 3 ini penjualan, transaksinya. Nah, seandainya tanggal 1 ada pembelian, namanya barang A. Tanggal 2 ada pembelian, namanya barang B. Tanggal 3 ada penjualan. Kalau pakai metode FIFO, berarti yang dijual adalah barang yang A dulu yang dijual. Kenapa barang yang A dijual? Karena kan kalau FIFO itu first in first out.
Jadi barang yang masuk pertama kali, barang yang dibeli pertama itu dijual pertama kali. Kalau sudah habis barangnya, berarti tanggal 4 atau tanggal selanjutnya kalau ada penjualan, baru barang yang B yang dijual. Begitu seterusnya. Tapi kalau yang A masih ada sisa, berarti yang A dulu baru yang B, kayak gitu kalau metode FIFO. Sekarang kamu tinggal masukkan ini, memasukkan saldo awal tanggal 1. Tanggal 1 ini lurusnya Januari. Di atas boleh sih, nggak apa-apa. Jadi 1 ya, tanggal 1 di sini. Tanggal 1. Tanggal 1 apa yang diketahui? Saldo awal. Karena ini saldo awal berarti bukan penjualan, bukan juga pembelian. Saldo awal bukan pembelian, bukan penjualan, tapi langsung ditaruh persediaan. Jadi tanggal 1 persediaannya sebesar 100 kilo. Harga per unitnya adalah 20.000. Totalnya berapa? Jadi 100 dikali 20 totalnya 2 juta. Ini tanggal 1. Persediaannya berarti 100 unit, 100 kilo. Harga penjualan, harga pokok per unitnya itu 20.000, jadi totalnya sebanyak 2 juta. Persediaan tanggal 1 berarti 2 juta. Ini namanya saldo awal. Kemudian tanggal 5. Garis dulu biar gak bingung. Garis merah ya. Ini transaksi pertama tanggal 1. Kemudian di tanggal 5 ya. Tanggal 5. Nah, di tanggal 5 ini ada pembelian sebesar 500 kilo. Jadi kamu di kolom pembelian ini unitnya 500 kilo. Harganya per unit berapa? Ini 22.000. Di sini tulis 22.000. Tinggal kalikan 500 dikali 22.000. Kalkulator di mana? Dikali 22.000 11 juta. Berarti totalnya adalah 11 juta. Pembelian di tanggal 5, 11 juta. Berarti di sini persediaannya kamu tinggal turunkan. Ini kan persediaan. Apa yang membedakan transaksi ini dan ini? Kalau yang transaksi ini unitnya jelas berbeda ya, ini 100 kilo. Tapi yang paling bikin pengelompokannya itu berdasarkan harga pokok per unit. Kalau harga pokoknya beda, berarti tidak boleh disatukan, tidak boleh ditambah gitu loh. Jadi ini satu-satu nulisnya. Ini turunkan 100 kilo 20.000 2 juta. Nah, ini ditaruh di bawahnya 500 kilo 22.000 sebesar
11 juta. Nah, jadi di tanggal 5 Januari 2020 persediaannya sebanyak 100 kilo harganya yang 20.000 dan 500 kilo yang harganya 22.000. Berarti ini beda harga. Terus itu garis lagi. Miring ya. Nah, kemudian di tanggal berapa itu? Di tanggal 6 ada penjualan. Nah, tanggal 6 ada penjualan. Penjualan sebanyak 450 kilo. Di sini kan sudah ada harga pokok penjualan, berarti transaksi penjualan ini ada di sini. Kalau transaksi pembelian itu di sini, transaksi penjualan di sini. Nah, kalau ada penjualan tanggal 6 450 kilo. Ada 450 kilo. Harganya yang mana? Ngikut yang mana harganya? Ini nggak boleh kamu tulis 450 kilo. Jadi satu itu nggak boleh. Nah, kita itu harus melihat dari yang pertama itu dilihat dari sininya dulu deh. Dilihat dari sini. 450 kilo, ya kan? 450 kilo. Ini dari sini dulu yang dikeluarkan. Ini kan 100 di atas. First in first out. Masuk pertama, barang yang pertama kali dikeluarkan. Barang masuk pertama, keluar pertama. Itu FIFO. Jadi itu dari atas cara pengurangannya. Dari atas dijual dulu yang 100 kilo ini dijual. Nah, kemudian tadi kan penjualannya berapa? Ini kan 400 kilo ya. 400 kilo, 450 kilo. Pas ambil yang ini 100, sisanya berarti berapa? 350. Ambil harga yang ini. Ambil harga yang 22.000. 350 kali 22. 7.700.000. Ini 2 juta ya. Nah, kemudian sekarang persediaannya, sisanya, persediaan ini sisanya kan yang ini udah habis ya, dijual pertama, sisanya 450 kan dijualnya di sini, penjualannya 450, iya kan? Jadi ini yang diambil di sini 350, sisanya ini kan dijual 100 kan. Kalau 450 diambil 100 masih ada tuh 350. Nah, 350 ini ngambil dari sini, dari 500 dikurangi 350. Sisanya berapa? Sisanya berarti 150. Harganya ngikut yang ini yang di bawah, karena yang di atas ini sudah terjual. Makanya ini harus dilurusin biar kamu udah bingung. 150 kali 22, 3.300.000. Nah, sudah, berarti tanggal 6 ada transaksi penjualan. Penjualannya sebanyak berapa? 450. Ada ini 450. Kemudian sisanya tanggal 6, sisa persediaannya 150 kilo, harga per kilonya 22.000. Jadi total persediaan tanggal 6 adalah 3.300.000. Kemudian kamu tinggal garis lagi. Nah,
kerjakan dah kayak tadi. Kan ini kan sama kan, pembelian penjualan ke bawah. Tanggal berapa itu ada tanggal 10. Sekarang tanggal 10. Tanggal 10 pembelian 600 kilo. Kalau pembelian tinggal ditulis aja 600. Harganya 21.000. 600 kali 21, 12.600. Nah, karena ini pembelian, jadi pembelian itu menambah persediaan. Yang ini dulu ditulis, yang sisanya yang ini. Sama kan kayak yang ini. Yang ini diturunkan ke bawah. Berarti yang ini juga diturunkan ke bawah. 150, 22, 3.300.000. Nah, kemudian yang ini masukkan ke sini. 600 kilo 21.000, 12.600. Nah, setelah itu ini kalau ditanyakan persediaan tanggal 10 berapa? Persediaan tanggal 10, kamu tinggal lihat. Tanggal 10 persediaannya 150 kilo dengan harga 22.000, kemudian 600 kilo dengan harga 21.000. Berarti total persediaannya berapa? Ya ini ditambah ini. Atau ini ditambah ini. Kalau ditanyakan kilonya berarti tanggal 10 persediaannya 750, 150 tambah 600. Kalau ditanya total harganya, berarti ini tambah ini, 15.900.000. Persediaan akhir tanggal 10. Nah, kemudian digaris lagi. Sudah yang tanggal 10, tanggal 15. Tanggal 15 ada penjualan nih 500 kilo. Nih, tanggal 15 ada penjualan 500 kilo. Ya kan? Tanggal 15 penjualan 500 kilo. Kalau penjualan ini kan enggak usah dilihat. Yang saya kurungi merah ini enggak usah dilihat. Ini karena ini tidak masuk di dalam sini, tidak masuk di kartu persediaan ini. Yang saya kurungi merah. Kenapa dikurung merah? Karena ini penjualan dikurung merah sininya. Penjualan harga per unitnya dikurung merah, penjualan harga per unitnya dikurung merah. Nah, kemudian tanggal 15 ada penjualan 500 kilo. Kita lihat sisanya ini yang paling atas. Tanggal 10 sisa persediaan yang paling atas 150. Tulis di penjualan 150, 22.000, 3.300.000. Kemudian kan ini tanggal 15 500 kilo ya. Tanggal 15 500 kilo dijual dari harga yang ini 150. Berarti 550 dikurangi 150, 350 kan? Nah, 350 ini ngambil dari mana? Ngambil dari harga yang ini. Kan ini masih ada 600 kilo nih. Yang kan first in first out. Barang yang masuk pertama, keluar pertama. Jadi atas dulu. Yang atas dulu. Yang 600 dikurangi ini. Ini 21.000 berapa? 350 kali 21.000, 7.350.000. Nah, sisanya berapa sisanya? Kan yang ini sudah habis, tinggal yang ini berarti 600 dikurangi 350, sisa 250. Harganya tetap 21.000, harus lurus. Harganya 21. Berapa? 250 dikali 21, 5.250.000. Ini sisa persediaannya tanggal 15. Penjualannya 500 kilo dengan
harga per unitnya yang berbeda. Ini namanya harga pokok penjualan. Kalau ini namanya harga jual. Ini sudah pakai laba, jadi gak masuk di kartu persediaan. Nah, kemudian digaris lagi. Oke. Digaris tanggal 15 sudah, tanggal 20 sekarang. Kecil ya. Tanggal 20 pembelian lagi 800 kilo. Kalau ada pembelian langsung tulis sini. 800 kilo harganya 23.000. 800 dikali 23 18.400.000. Caranya sama. Ini dulu diturunkan 250, yang atas diturunkan, kemudian yang ini ditambah di bawahnya 800. 18.400.000. Kemudian digaris lagi. Nah, kalau sudah kayak gini, tanggal 25 sekarang. Tanggal 25. Tanggal 25 ada penjualan nih, 750. 750 ini dulu yang dikeluarin, yang paling atas. 250. Harganya ngikut yang ini, kan yang ini di merah. Jadi ini gak usah. 21 5.250. Kemudian 750 yang dijual baru 250, berarti sisanya 500. Ngambil harga yang ini 23.000. 500 dikali 23 11.500. Sisanya ini dikurangi ini, sisanya ini. Harganya kan sama, berarti ditaruh di baris yang sama. 300 dikali 23 6.900.000. Sudah dah. Sampai tanggal 25 kan? Kamu ini pas digaris, ini lebih kolomnya. Kamu buat kolomnya yang pas. Ini sudah digaris kayak gini, garis. Nah, kemudian ini sudah jawaban yang D yang Vivo. D Vivo, jawaban D yang Vivo. Kemudian sekarang sebentar. Nah, kemudian sekarang baru jawab yang A. Kan yang D udah terjawab yang Vivo. Jadi sekarang persediaan akhir per 31 Januari metode Vivo yang A. Metode Vivo, ya kan? Yang A. Persediaan akhir per 31 Januari. Kamu lihat dulu kartu persediaannya. Kartu persediaannya, lihat yang paling akhir di sini, persediaan akhir, ya kan? Paling akhir. Berarti ada berapa? Persediaan akhir per 31 Januari 2020 sama dengan 300 kilo dikali 23.000, jadi 6.900.000. Persediaan akhirnya ini metode Vivo.
Yang B, HPP. Nah, di sini kan udah jelas, udah ada HPP-nya. HPP. Nah, jadi HPP-nya berapa? HPP-nya sama dengan langsung ini 2 juta tambah 7.700.000 tambah 3 juta ini. Nah, ini tambah semuanya. 2 juta tambah 7.700.000 tambah 3.300.000 tambah 7.350.000 tambah 5.250.000 tambah 11.500.000 sama dengan, pokoknya kalau HPP ini kan udah HPP, harga pokok penjualan. Penjualannya itu berapa? Ini kan tanpa laba kan. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Pokoknya di kolom HPP yang bagian total ini loh. Jadi kamu kalau sudah ada kolom total, kamu nggak usah ngalikan satu-satu kayak gini, langsung ditambah, tambah. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Ditambah yuk, berapa ya? 2 juta tambah 7.700.000 tambah 3.300.000 salah ya, 2 juta tambah 7.700.000 tambah 3.300.000 tambah 7.350.000 tambah 5.250.000 tambah 11.500.000. Nah, ketemu udah 37.100.000. Ini berarti HPP-nya dari metode FIFO. Kamu hitung lagi, saya takut salah ngitung soalnya ini yang gak PTN. Kemudian yang C, laba kotor yang ditanyakan. Laba kotor itu diperoleh dari harga jual dikurangi dengan HPP. Harga jualnya berapa? Nah, harga jualnya di sini, hitung. Ini laba kotor. Harga jualnya berapa? Di sini ya kan? Ini penjualan yang saya centang merah, penjualan yang udah tak kurung, ini dikali. Ini namanya harga jual. 450 kali 30. Yuk, berapa? 450 kali 30.000, 13.500.000. Kemudian ini 500 kilo dikali 30, 15 juta ya. Kemudian 750 kilo dikali 31, ini 23.250. Nah, ini namanya harga jual. Kemudian ditambah harga jualnya, ditambah berapa harga jualnya kalau ditambah? Ini tambah ini tambah ini, 750. 51.750 kan? Berarti harga jual keseluruhan itu adalah 51.750. Yang penjualan itu dikalikan harga jual. Nih, dikali 51.750 dikurangi HPP 37.100.000. Ini kurangi ini berapa? 37.100.000
14.650.000 ya. Nah ini laba kotor jurnalnya. Sekarang ini yang gede jawabannya ini kan sudah. Sekarang yang jurnal apa ya tadi? Jurnal persediaan. Tinggal kamu buat jurnal dah. Itu yang metode Viva.